Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madawari dari Fisika akan membahas soal 1 dan soal 2. Pada soal 1 kita dipinta untuk menentukan nilai A, sehingga fungsi f menjadi kontinu di setiap bilangan real. Untuk menjawab ini, kita perlu mengasumsikan f adalah kontinu di setiap bilangan real. Nah, arti kontinu ini secara sederhananya adalah jika f ini buat grafik, maka grafiknya itu tidak akan terputus-putus di segala x. Nah, artinya ada di bagian peralihan ini di satu nilai dari persamaan atas dengan persamaan bawah adalah sama, sehingga kita bisa menyamadengankan sebab seperti ini. Kemudian karena di peralihannya adalah satu, maka kita substitusikan x sama dengan satu, menghasilkan a sama dengan 4. Jadi jika f itu kontinu di setiap bilangan real, maka nilai a sama dengan 4. Pada soal 2, bagian A, F dan G ini adalah akar kuadrat. Jadi dia di sini definisi dulu. Akar A terdefinisi di R jika A lebih dari atau sama dengan 0. Domain dari F ini kalau kita lihat kan kita bisa memasukkan sembarang X di fungsi F ini. Baik itu minus, plus, besar maupun kecil. Nah, ketika kita masukin sembarang angka itu, kita bisa lihat di sini nggak bakal membuat dia minus. Artinya, domain F ini ada di bilangan real. Atau bisa ditulis juga sebagai minus tahingga sampai tahingga. Nah, sementara pada G, hal yang sama tidak terjadi. Karena kalau X kuadrat ini lebih besar dari 9, Gx akan bukan lagi menjadi real, akan tapi kompleks. Nah, karenanya kita perlu menentukan dua hal ini. Pertama, pembuat nolnya, kedua adalah intervalnya. Pertama kita buat atau tentukan dulu intervalnya. Maaf, tentukan dulu pembuat nolnya. Yang mana dengan cara seperti ini, 9 min x kuadrat sama dengan 0. Yang hasilnya adalah x sama dengan min 3 atau x sama dengan 3. Nah, setelah ini kita tentukan intervalnya. Baik, apakah dia setelah, sebelum, atau di antara min 3 dan 3. Setelah kita coba, ternyata kita masukkan nilai X setelah sebelum, di antara dan setelah yang memenuhi definisi A lebih dari sama dengan 0 hanyalah ketika X di antara min 3 dan 3. Yang berarti domain dari G ada di min 3 dan 3. Nah, min 3,3. Nah, jadi jawabannya adalah domain dari fx adalah bilangan real atau min tahingga sampai tahingga. Sementara domain gx adalah min 3 hingga 3. Interval tertutup. Nah, untuk 2B, kita dipinta untuk menentukan bentuk dari fgx serta domainnya. Pertama, saya akan mencari domainnya dulu. Domain dari fgx ini definisi jika merupakan X adalah domain dari G dan Gx merupakan domain dari F. Nah, kita sudah mengetahui X yang bagian dari domain dari G. Ini adalah dari min 3 sampai ke 3. Sekarang kita ingin mengetahui nilai dari Gx di domain tersebut. Nah, ketika kita hitung ternyata G min 3 menghasilkan 0, begitupun juga dengan 3. Nah, terus kita masukin X sama dengan 0, menghasilkan 3. Jadi, X atau Gx ini nilainya itu ada di 0 sampai 3. Nah, karena 0, 3 ini merupakan bilangan real, yang mana domain dari F, sehingga semua X yang di domain G memenuhi syarat ini. Nah, artinya domain dari fgx ini adalah min 3 sampai 3. Sementara untuk bentuk dari fgx sebenarnya adalah pertama kita misalkan adalah A sama dengan Gx. Kita buat FA untuk sebagai penyederhanaan. Kemudian kita sama dengankan dengan 7 sama dengan A kuadrat. Masukkan Gx-nya sebagai A. Kemudian kita hitung. Hasilnya adalah akar dari min 16 akar dari 16 min X kuadrat. Jadi bentuk dari f of Gx adalah akar dari
akar dari 16 min kuadrat dan memiliki domain dari min 3 hingga 3. Terima kasih.